Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Mama Vina Murifi. Nah teman-teman, hari ini tuh Pak suami bakalan bikin untuk bangku kulkasnya ya. Di sini tuh saya senang banget, tapi saya minta tolong sama Pak suami untuk ngebikinnya itu nanti aja dulu. Dan untuk bahan-bahannya saya suruh Pak suami untuk tanya-tanya dulu sama Bapak, karena kemarin kan Bapak ngebongkar rumah ya. Barangkali aja gitu ada bahan-bahan yang gak kepake dan Pak suami bisa minta gitu ya, karena bahan-bahan yang gak kepake daripada mubazir lebih baik kita pakai ya teman-teman dan dimanfaatkan. Nah Pak suami lagi ngobrol sama Bapak, di sini saya lanjut untuk bersih-bersih dulu piringnya teman-teman, karena lumayan banget kan daripada nganggur gitu. Dan untuk ngebersihin piringnya bisa saya rekam dan untuk nambah-nambah durasi aja ya teman-teman. Nah di sini Pak suami langsung aja ke dapur karena udah selesai ngobrolnya sama Bapak. Tapi di sini saya lanjut untuk nyuci piring dulu. Saya bilang sebentar dulu dan sebentar lagi saya selesai. Dan mudah-mudahan nanti apa yang saya mau, apa yang saya cita-citakan dan apa yang saya butuhkan itu tuh sesuai ekspektasi saya teman-teman. Karena udah dibuatin sama Pak suami itu tuh saya udah alhamdulillah banget, karena untuk bikin bangku-bangku seperti itu tuh agak susah ya, karena saya tuh bukannya nggak bisa, karena tenaganya kalau perempuan ya teman-teman itu tuh bener-bener agak kurang gimana gitulah ya. Apalagi kalau punya dede bayi itu tuh bener-bener singkat banget waktunya. Kalau bikin bangku-bangku seperti itu mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah setidaknya Pak suami mah itu tuh benar-benar bisa, dan mungkin bagi Pak suami mah itu tuh waktunya bisa cepet ya teman-teman. Mungkin di sini bisa aja kulkasnya itu bisa langsung ditaruh, tapi saya itu mau pakai bangku biar nantinya itu di bawah kulkas itu bisa tersapukan, biar bisa dipel gitu teman-teman. Jadi untuk di bawah kulkas itu tuh bisa tetap bersih. Dan untuk posisi penempatannya saya pun belum tahu ya teman-teman, masih dipikir-pikir. Pokoknya posisi yang benar-benar pas gitu teman-teman, jangan sampai nantinya itu dipindah-pindah, karena saya nggak mau ya kulkas saya itu rusak lagi teman-teman. Nah alhamdulillah untuk cuci piringnya sudah selesai. Lanjut lagi untuk ngebersihin wastafelnya teman-teman. Pokoknya wajib banget setelah cuci piring itu tuh wastafelnya dibersih-bersih, dilap-lap seperti ini ya. Dan untuk lapnya itu tuh benar-benar udah kotor banget dan udah rusak sih untuk lap wastafelnya, jadi harus ganti lagi. Insya Allah kedepannya bisa beli lagi ya kalau ada rezeki, amin. Nah di sini Pak suami mau mulai untuk pembuatan meja untuk kulkasnya ya. Dan di sini Bapak nunjukin bahan-bahannya yang gak kepake ya teman-teman. Tadinya itu mau dipinta tuh untuk papannya, tapi kata Bapak untuk papannya itu mau dipakai teman-teman untuk wadah Quran gitu. Dan di sini saya minta sama Bapak untuk kaso-kasonya aja ya, untuk bikin rangkainya gitu teman-teman. Dan di sini Bapak pun mengiyahkan, karena untuk kaso-kaso atau kayu-kayu yang kecilnya itu tuh nggak bakalan kepake. Yang kepakainya itu papan-papannya aja ya. Dan mungkin kalau Bapak nggak ada niatan untuk bikin wadah Quran, bisa aja tuh untuk papannya dibikin meja untuk kulkas, tapi nggak apa-apa. Barangkali aja ada bahan-bahan yang gak kepake yang bisa dipakai buat meja untuk kulkas nanti ya teman-teman. Nah di sini lanjut aja nih Pak suami eksekusi untuk bahan-bahannya biar nggak terlalu lama katanya, dan nanti bisa langsung dipasang gitu ya teman-teman. Pokoknya di sini tuh saya senang banget untuk hal-hal yang seperti ini. Saya nggak pernah ikut campur, palingan saya suka ngasih saran aja teman-teman, bagusnya seperti ini, bagusnya seperti itu kan, biar nantinya itu kokoh dan juga bagus. Dan untuk pengerjaannya Pak suami itu mengerjakannya sore hari ya teman-teman, karena untuk pagi hari dan siang harinya itu tuh benar-benar Pak suami sibuk banget. Jadi untuk pagi dan juga siangnya itu tuh beliau melakukan kesibukannya sendiri ya teman-teman. Dan saya pun mengerti ya, yang terpenting bagi saya mah nanti meja untuk kulkasnya itu jadi, yang penting mah itu saja ya teman-teman, itu pun udah cukup alhamdulillah. Nah di sini tuh ada kayu bekas kursi ya. Di sini tuh Pak suami memanfaatkan kayunya karena lumayan bagus juga, kokoh juga teman-teman. Karena untuk bekas kursi ini kayu-kayunya itu lumayan keras banget, dan kata Pak suami ini tuh bakalan bagus untuk meja kulkas nanti.
Tadinya saya tuh saranin untuk beli, tapi kata Pak suami nggak apa-apa, walaupun ini kayunya bekas tapi ini tuh pada bagus daripada beli. Itu tuh boros uang ya teman-teman, dan uangnya bisa dipakai untuk hal-hal yang lebih dibutuhkan teman-teman. Dan kalau dipikir-pikir iya juga ya. Dan nantinya itu setelah jadi bangku mah nantinya itu nggak bakalan kelihatan itu tuh papan bekas atau kayu bekas, nggak bakalan seperti itu. Tadinya tuh saya nyaranin untuk beli, tadinya takut nggak ada bahan-bahannya ya teman-teman, sedangkan saya itu pengen segera dipindahin kulkasnya. Tapi alhamdulillah untuk bahan-bahannya itu ada, karena bapak bilang suruh nyari aja di belakang, dan alhamdulillah barang-barang yang nggak kepake itu tuh ada ya teman-teman, dan alhamdulillah muat dan cukup untuk meja kulkasnya. Dan untuk pengukurannya tadi tuh Pak suami nyuruh saya untuk ngukur, dan untuk ukurannya itu tuh dilebihin sedikit ya, takutnya nanti pas kebuka kulkasnya itu tuh kegeser gitu dan takut jatuh. Tapi di sini Pak suami akalin untuk depan mejanya itu dihalangi kayu sedikit, biar nantinya itu kaki kulkasnya itu agak tertekan gitu ya teman-teman, nggak langsung. Takutnya nanti kalau langsung mah pas dibuka itu tuh kulkasnya jatuh atau kepleset gitu ya. Karena untuk anak-anak kebanyakan kan untuk ngebuka kulkasnya itu seredeg lah teman-teman ya, kata bahasa Sunda mah. Jadi nggak apik gitu teman-teman. Nah itu tuh Pak suami yang ditakutkan. Jadi untuk jaga-jaga untuk depan kaki kulkasnya nanti itu bakalan dikasih kayu lagi, kata Pak suami. Nah di sini Pak suami bekerjanya sambil ngobrol sama bapak ya teman-teman, karena seperti inilah setiap harinya. Kalau sore hari kalau ada waktu senggang kami itu ngobrol ya teman-teman, ngobrolnya itu ke sana kemari. Nah singkat ceritanya di situ Pak suami udah beres untuk bikin meja untuk kulkasnya. Langsung aja nih saya mau beres-beres di dapur karena nggak sabar pengen segera dipasang kulkasnya teman-teman. Bukan nggak sabaran bagaimana tapi pengen langsung dipakai ya. Mudah-mudahan kulkasnya itu nggak ada kendala, jadi nggak perlu tuker-tuker lagi ya teman-teman. Nah sebelum kulkasnya dipindah, saya putuskan untuk penempatannya di sudut sana aja ya teman-teman, seperti semula. Dan untuk lemari-lemari yang ini saya geser-geser dulu, karena pas saya lihat di bawah kolong lemarinya itu kotor ya teman-teman, dan saya sapukan dulu, buang dulu sampahnya, lalu nanti saya bakalan pel, karena untuk penempatannya harus bersih ya teman-teman. Ya beginilah resikonya punya dapur sempit ya teman-teman, tapi walaupun sempit wajib disyukuri alhamdulillah karena punya dapur teman-teman, untuk berkreasi, untuk beribadah, untuk masak-masak, untuk menyediakan keluarga kita sendiri ya teman-teman. Dengan disyukuri dan juga dijalani walaupun punya dapur sempit itu tuh terasa menyenangkan ya teman-teman. Apalagi saya mah orang itu suka banget dengan menata gitu ya. Yang pastinya kalau untuk menata dapur saya itu nggak bakalan menempatkan barang-barang yang di luaran lemari misalnya gitu, karena itu tuh terlalu rame. Jadi apapun barang-barang yang kecil itu tuh harus wajib banget disimpan di lemari biar nantinya itu nggak terlalu berantakan ya. Karena untuk dapur kecil seperti ini kalau barang-barang itu terlalu berantakan nantinya itu tambah sempit ya menurut saya. Tapi itu tuh kembali sesuai selera masing-masing. Kan ada juga ya orang-orang itu tuh yang suka barang-barang itu dipajang gitu kan. Dan saya mah tipe orangnya yang nggak suka ya teman-teman. Nah untuk barang-barang besar mah yang pastinya itu bakalan dipajang, seperti rak piring, kulkas, dan juga ambalan, pokoknya storage-storage seperti itulah ya. Nah yang saya maksud untuk barang-barang yang ditempatkan berceceran itu seperti piring-piring, toples-toples, nah seperti itulah ya. Karena kalau piring itu tuh wajib banget punya rak, karena nantinya kalau habis dicuci itu tuh nggak bakalan kelihatan. Karena menurut saya kalau banyak banget piring-piring di luaran itu tuh kelihatannya tambah rame ya dapurnya teman-teman. Maka dari itu saya tuh punya lemari piring yang agak gede biar nampung semuanya di sana ya. Dan untuk baskom itu tuh saya tata sebisa mungkin, serapih mungkin biar nggak terlihat berantakan, dan saya tata di atas rak piring. Itu tuh alhamdulillah muat 3 jajarannya teman-teman. Untuk jajaran yang pertama itu tutup baskom, pelan, dan juga untuk baskom kecil. Karena untuk dapur sempit seperti ini kalau nggak diakali nantinya itu susah sendiri ya teman-teman.
Oke, untuk pengepelan sudah selesai ya, dan di sini saya tuh coba-coba dulu untuk mengalihkan lemarinya, dan ternyata ini tuh nggak cocok. Dan dipikir-pikir kan kulkasnya belum masuk ya, masa iya lemarinya itu ditata duluan, nantinya itu kan kulkasnya susah banget untuk masuk ya. Nah, jadi di sini tuh saya minta tolong sama Pak suami untuk angkatin lemarinya keluar dulu teman-teman, biar nanti pas mindahin kulkasnya itu nggak terhalang apapun ya, karena nanti itu kulkasnya nggak boleh tuh sampai terkena apapun karena takut rusak ya. Nah, ini untuk meja untuk kulkasnya Pak suami udah pasang di sana ya, di pojokan sana, dan untuk tingginya itu tuh nggak terlalu tinggi, cuman beberapa senti aja, biar nantinya itu pas nyapu-nyapu, pas ngapa-ngapain itu tuh di bawah kulkasnya bisa dibersihkan ya teman-teman. Dan nanti kalau ada kotoran-kotoran takutnya untuk belakang kulkasnya itu tuh bisa dibersihkan dengan cara menggeser mejanya. Nah, ini Pak suami dan saya langsung aja untuk akutin kulkasnya teman-teman, karena udah beberapa hari kulkasnya itu belum dipindah. Semoga aja bagus ya teman-teman, gak ada kendala apa-apa. Saya itu berharap seperti itu dan juga awet ya. Tapi ini tuh untuk jaga-jaga aja, kata petugasnya, dusnya jangan sampai hilang, takutnya ada apa-apa dalam waktu seminggu bisa ditukar dengan yang baru. Mudah-mudahan nggak ada kendala apapun ya teman-teman, karena itu tuh yang saya takutkan, karena dalam beberapa hari kemarin itu tuh saya nunggu Pak suami pulang, karena untuk ngangkat-ngangkat kulkas seperti ini kan berat, jadi kalau aku sendiri itu nggak bakalan bisa ya teman-teman. Nah, di sini tuh saya lagi ngarahin dulu kulkasnya bagaimana cocoknya, bagaimana nyamannya gitu ya. Jangan sampai kelihatannya itu berantakan dan nanti sayanya nggak nyaman untuk ngebuka kulkasnya, karena kan nanti kalau punya bahan-bahan masakan itu teman-teman, itu tuh bakalan saya tata di dalam kulkas ya. Tadinya itu mau deket wastafel, tapi saya bilang kalau dekat wastafel nanti ngebuka pintunya itu agak susah ya teman-teman, agak sempit gitu, jadi pas mau nyimpen bahan masakan itu agak susah. Nah, menurut saya jadi disimpannya itu sebelah kiri aja ya teman-teman, biar leluasa untuk ngebuka pintu kulkasnya, karena untuk kedepannya insya Allah nanti kan food prep ya, jadi kalau food prep itu tuh harus kelihatan kulkasnya dong teman-teman, karena kalau nggak kelihatan ya jelek aja ya. Dan lagian untuk pintu kulkasnya itu tuh terhalang sama meja wastafel. Kalau diseret-seret seperti yang saya bilang tadi, pengennya itu deket meja wastafel, itu tuh gak bakalan bisa ngebuka pintunya ya teman-teman, dan juga kelihatannya itu jelek banget. Dan itu tuh sudah saya coba di belakang kamera ya, nggak saya rekam, dan pas dilihat itu jelek ya teman-teman. Jadi saya minta tolong sama Pak suami untuk ngegeserin kulkasnya lagi ke tempat semula. Nah, di sini untuk sebelah kiri itu tuh cocok banget ya teman-teman. Mungkin agak susah untuk ngebukanya pas lagi megangnya ya, agak sempit dengan dinding, tapi nggak apa-apa, ini tuh lebih leluasa. Nah, untuk lakbannya di sini tuh saya ambilin dulu teman-teman, bukain dulu semua lakban dan juga kardusnya, biar nantinya itu kalau mau food prep itu tuh tinggal pakai aja. Dan untuk saat ini saya mau nyalain untuk kulkasnya ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan awet kulkasnya ya, gak ada kendala apa-apa. Nah, di sini tuh tadi saya nyobain untuk mindahin tahapannya teman-teman, tapi benar-benar susah karena agak ganjel dengan pintunya ya. Dan tadi tuh Pak suami bantuin untuk ngegeserin kulkasnya, tapi tetap agak ngeganjel, tapi ngeganjalnya itu cuma sedikit teman-teman. Pas digeser sama Pak suami itu tuh langsung aja tahapannya saya pindah-pindah, biar nantinya itu kalau mau food prep tinggal sekalian aja ngisiin ya teman-teman, karena untuk tahapannya itu tuh udah pas. Oke teman-teman, saya mau lanjut untuk beres-beres, dan untuk video kali ini sampai di sini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.